Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Jadi kita bisa sekolah dengan semangat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Ketua, siap pimpin doa? Siap. Oke, doa dulu ya. Silakan, Rafa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah sehingga kalian semua bisa mengerti dan memahami materi hari ini. Amin ya Rabbal alamin. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke materi, berdiri dulu. Cek, udah siap nih seragamnya, udah rapi? Udah rapi. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita menyanyikan lagu dulu. Siap? Siap. Oke. Suaranya keluarkan ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, serentak, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Coba dengan gerakan kaki. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, suaranya tentu kita menang. Bergerak serentak, serentak, yang terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk kelas 6. Alhamdulillah. Gimana semangat setelah nyanyi lagu Maju Tak Gentar? Penting gak sih? Kita kok ngapain sih nyanyi lagu nasional begini? Penting nggak? Penting.
untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, untuk menambah rasa cinta kepada Indonesia. Cong yang cinta Indonesia. Alhamdulillah. Jadilah anak-anak penerus bangsa yang hebat. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu sistem gerak. Ya, bener gak? Benar. Kita belajar bagaimana tubuh kita bergerak, bagaimana kita bisa memegang, bagaimana kita bisa melompat, bagaimana kita bisa berjalan. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru. Siap? Siap. Tapi sebelum kita belajar ke materi yang baru, kita gerak lagi. Mau? Semangat ya. Kita nyanyi lagi suaranya yang keras. Kalau kalian susah bergerak, boleh maju ke depan, keluar dari tempat duduknya, boleh ke samping sana ya, supaya bergeraknya lebih leluasa. Sok boleh keluar dari ininya, digeser aja, bangkunya dimasukin. Rin, nyalain Rin, nyalain. Oh ya. Iya benar. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Hei, suaranya mana? Hei, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Semakin cepat. Siap-siap. Siap-siap. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Semakin cepat, siap. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Aduh, duduk semuanya duduk. Aduh, kaki ibu sakit, tapi tepuk tangan untuk kita semua. Wah, dari kegiatan tadi kaki ibu jadi kram, sakit banget. Menurut kalian, bisa nggak sih alat gerak kita terkena penyakit? Menurut kalian, bisa nggak sih tulang, otot, sendi kita bisa terasa sakit? Bisa. Kenapa bisa terasa sakit? Karena banyak gerak, terus karena kecapean, bangun tidur, aktivitas berlebihan. Nah, menurut anak-anak ibu semua nih, bisa nggak sih alat gerak kita, tulang, otot, sendi terkena penyakit? Tahukah kamu penyakit apa aja itu? Belum tahu? Oke. Tahu nggak sih gimana cara pencegahan agar kita tidak terkena penyakit itu? Belum tahu?
Oke, tadi ada katanya penyebab terjadinya tulang, otot, sendi kita sakit itu ada aktivitas berat, ada kaget, terlalu lama duduk, kemudian ada penyakit. Nah, betul. Kegiatan tadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ada yang bisa tebak? Ya pasti ya. Belajar apa? Belajar tentang penyakit sistem gerak. Kita hari ini akan mempelajari tentang penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui tayangan video pembelajaran, anak-anak ibu semuanya akan mampu mengidentifikasi penyakit apa aja sih yang dapat menyerang sistem gerak. Dan yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, anak-anak ibu semua nantinya akan bisa membuat sebuah proyek. Ada peta konsep, diorama, dan bermain peran. Siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, kita awali dulu dengan tepuk tangan yang meriah. Nah, sebelum kita lihat video nih, siapa yang mau lihat video? Oke, sebelum kita lihat video, Ibu mau tanya dulu, apa yang akan terjadi pada kita semua jika kita tidak menjaga kesehatan tulang, otot, dan sendi? Kayak tadi Ibu ya, kram, sakit, atau mungkin di rumahnya ada yang lihat orang tuanya sakit pinggang. Pernah lihat? Merasa kesakitan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan tulang kita, maka kita akan mengalami sakit dan tidak akan bergerak dengan normal. Oke, supaya lebih jelasnya lagi, kita simak video pembelajaran yang ini. Apa ini? Sistem gerak. Mari jaga kesehatan tulang, sendi, dan otot kita. Kelainan tulang belakang. Yang pertama ada lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan. Lordosis disebabkan karena sikap duduk yang salah. Hal ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kedua ada kifosis. Lordosis, kifosis. Kelainan tulang karena sikap membungkuk, sehingga tulang belakang membungkuk ke belakang. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang akibat sering miring ke kanan atau kiri secara terus-menerus. Hal ini mengakibatkan tulang belakang menjadi bengkok ke samping. Bengkok ke samping ya, skoliosis. Atau tulang yang rapuh. Osteoporosis adalah kondisi pengeroposan tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Apa tadi namanya? Osteoporosis. Atau sendi yang meradang. Artritis adalah peradangan sendi yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, kaku, dan edema. Salah satu penyakit sendi yang cukup umum adalah artritis. Artritis hadir dalam berbagai bentuk, masing-masing dengan gejala dan penyebab yang unik. Selanjutnya yaitu dislokasi. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang di sendi bergeser atau keluar dari posisi normalnya. Semua Geser persediaan aja, di tubuh Irfan, dapat bangkunya nggak apa-apa. mengalami dislokasi, Geser aja biar kelihatan. terutama bila terjadi benturan akibat kecelakaan atau terjatuh ketika berolahraga. Berikutnya yaitu kram. Kram adalah kondisi ketika otot berkontraksi secara tiba-tiba di luar kendali dan terasa nyeri. Kondisi ini bisa terjadi akibat berolahraga terlalu keras atau duduk terlalu lama sehingga aliran darah menjadi kurang lancar. Polio. Polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus Geser aja, nggak dan apa-apa. sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Biasanya anak kecil ya. Fraktur atau patah tulang, yaitu
kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Penyakit yang terakhir yaitu rakitis. Rakitis merupakan penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai huruf O atau X yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Faktor risiko penyakit sistem gerak. Yang pertama yaitu usia. Semakin tua, risiko terkena penyakit tulang dan sendi semakin tinggi. Yang kedua yaitu faktor genetik. Riwayat keluarga dengan penyakit tertentu dapat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup. Akibat dari kurangnya berolahraga dan obesitas yang tinggi dapat menyebabkan penyakit sistem gerak. Pencegahan penyakit sistem gerak. Cara terbaik untuk menjaga sistem gerak adalah dengan mencegahnya. Kita dapat menurunkan risiko tertular penyakit dengan menerapkan gaya hidup sehat. Beberapa cara pencegahan penyakit sistem gerak. Yang pertama dengan menerapkan gaya hidup sehat. Contohnya apa gaya hidup sehat? Yang kedua Olahraga. dengan melakukan perawatan tubuh. Dan yang ketiga pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kesimpulannya yaitu yang pertama, sistem gerak sangat penting untuk kualitas hidup kita. Yang kedua, banyak penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Dan yang ketiga, pencegahan adalah kunci untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Kita dapat terus aktif dan produktif dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga kesehatan sistem gerak kita. Mari kita mulai menerapkan gaya hidup sehat sekarang juga. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu dong. Kan sebuah perusahaan yang sah. Oke. Tadi setelah kalian lihat video pembelajaran, apa yang tadi terjadi pada ibu? Kram. Tadi betul ya akibatnya kegiatan yang tiba-tiba atau aktivitas yang terlalu berat. Anak-anak ibu semuanya ada nggak yang pernah merasakan kram? Pas kapan? Olahraga, gitu ya. Nah, selain kram, ternyata ada banyak lagi nih penyakit-penyakit pada sistem gerak. Apa aja tadi? Lordosis. Kifosis. Skoliosis. Osteoporosis, bagus Rafa. Terus apa lagi? Polio. Biasanya kalau polio itu disebabkan oleh virus. Biasanya menyerang anak kecil. Makanya pernah lihat di posyandu tuh dikasih obat tetes polio. Pernah lihat gak adik kamu dikasih tetes polio? Nah itu pencegahan agar tidak terkena penyakit polio. Terus apa lagi? Artritis. Sendi kita yang sakit. Pernah nggak kamu ngerasa sendinya sakit? Misalnya kamu mainan sama teman, ya nggak? Kemudian sendinya misalnya sakit, cedera. Nah, meskipun cuma sendi yang sakit, bisa nggak tangannya bergerak? Nggak bisa. Jadi ketika kita terkena penyakit sistem gerak, maka akan sangat menghambat aktivitas kita, akan sangat mengganggu, karena kita akan merasakan nyeri atau bisa jadi bengkak. Ada lagi tuh fraktur ya? Apa tadi? Apa tuh fraktur? Patah tulang. Ada di sini yang pernah patah tulang? Enggak, alhamdulillah jangan sampai ya. Nah, patah tulang itu terjadi karena apa? Terjatuh. Bagus. Terus kecelakaan atau aktivitas-aktivitas yang berbahaya ya. Misalnya kalian main lompat-lompat, kemudian terjatuh, atau kalian naik pohon tinggi tanpa diawasi oleh orang tua, terjatuh sehingga mengakibatkan tulangnya patah. Sakit nggak? Wah, bukan main, sakit banget. Nah,
Menurut kalian, gimana caranya supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit itu? Mencegah lebih baik daripada mengobat. Apa aja tuh? Olahraga, bagus. Terus apa lagi? Pola hidup sehat. Hindari makanan-makanan yang tidak sehat. Banyak minum susu atau makan makanan, minuman yang mengandung kalsium. Oke. Sudah paham anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita karena sudah duduk per kelompok ya, Ibu akan bagikan LKPD. Kelompok 1. Satu mana? 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan. Ini. Sudah semua setiap kelompok mendapatkan LKPD? Sudah. Nah, tadi kan Ibu di awal sudah menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita bahwa melalui diskusi kelompok, anak-anak semua akan bisa membuat suatu proyek. Ada yang, nanti ada penjelasannya di LKPD, silahkan kalian berdiskusi. Setiap anggota kelompok harus memiliki tugas masing-masing. Setelah dibagi tugas, kemudian kita sepakat dulu nih. Kira-kira proyek kita ini harus selesai dalam waktu berapa lama? 5 menit? Enggak, kurang. Berapa menit? Kurang. 20 menit ya? Deal? 20 menit proyeknya selesai. Kemudian nanti setelah selesai proyeknya akan presentasi ke depan. Tapi gimana caranya supaya proyeknya selesai dalam waktu 20 menit? Itu tadi, kerja sama, kolaborasi yang tepat. Jadi setiap anggota kelompok harus mendapatkan tugas. Siap? Oke, silakan kalian baca dulu petunjuk yang ada di LKPD, kemudian tentukan tugas masing-masing anggotanya, mulai mengerjakan proyek. Sok, silakan keluarkan alat dan bahannya. Berarti selesai 20, 43 ya? Apa? 15. Nanti ditempelin nih kayak baju yang suntik di terus nanti di sini jadi di sini jangan lewatin jangan tas tadi ada begini kecil mana sebentar Udah dibagi tugas? nanti diguntingnya kayak gini nih. Ininya digunting aja. Ini ada yang di sini, ada yang ini, ya. Iya, gunting dulu, dilem baru terus gunting lagi. Harusnya ya. Jadi aku dulu ya, yang tulis. Sekolah emang ya. Ya. Apa yang? Ibu. Ya aku. Udah dibagi tugasnya? Guntingnya ada? Ada. Potong yang rapi.
Ini udah dibagi tugas? Ini yang ini di perkecil aja ya kalau nggak mau. Tadi materinya udah ada. Udah dibagi tugas? Ya? Ditulis aja. Ya. Nih, ini ngelem. Apa? Nah, nih dilem Ojan. Yang dapat bermain peran yang mana? Kelompok 1 dan yang bikin diorama? Kelompok 4. Yang bikin peta konsep? Oke. Guntingnya nggak ada lagi ya? Nah, ya ini kalau udah digunting, tempelin sini. Diperkecil. Ini ada kesulitan nggak? Bisa? Coba. Apa pesan batasan juga? Boleh? Di ini disebar, lemnya disebar. Pakai ini aja, ya. Nah, ya. Jangan makan banget ya. Jangan dipencet. Ini
bisa juga nih Rek buat bikin topinya nih. Ini digunting ya panjang, nanti dilem, nanti yang hitamnya bagian luar buat dibikin topi tuh. Bisa juga nih. Jadi gunting aja ya. Kesulitan nggak? Yang di ininya, yang ininya aja. Ininya aja. Nah, apa yang ininya aja nih yang ditempel? Gak apa-apa, nanti bisa coba. Di ini aja, di ini, di lem di belakang gini. Ya, gitu aja ya. Gak apa-apa. Bisa yang? Nggak apa-apa. Tadi itunya kertas origaminya bawa nggak? Ya, sok. Dilem, ininya dilem. Udah selesai? Tinggal latihan itunya ya, bermain perannya udah ada ininya. Udah bagi ini yang memeragakan penyakit apa? Udah dibagi? Oke. Nanti siapa yang jadi ketua ininya, yang penyampaiannya? Yang peragain lordosis? Ibnu. Oifosis? Siska. Terus? Skoliosis Citra. Citra. Dan rakitis Jidan. Oke, bagus. Penjelasannya udah? Ini udah dibagi ininya, perannya? Udah. Siapa yang meragain kram? Osteoporosis. Kram siapa? Kram Hasna. Hah? Artritis. Yang kram siapa? Adanya osteoporosis. Oh iya, osteoporosis. Maaf. Terus? Yang fraktur? Bias. Terus? Rakitis apa? Ininya dirubah aja, nggak apa-apa. Di ini aja. Kelompok 3. Udah sejauh mana? Bisa? Oke, gambar-gambarnya udah, keterangannya udah. Nanti siapa yang mau menyampaikan? Nanti semua maju. Nanti yang menyampaikan? Oke. Tadi pas penjelasan video jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Kelompok 4. Gimana? Ada kesulitan nggak? Bisa? Oke, semua dapat tugas ya? Ini mau banyak.
Nanti ini untuk apa? Untuk alasnya. Terbang. Sulit nggak? Kalau ini aja ini ditempel. Apa barangkali terbang. Waktunya 10 menit lagi ya? Iya. Apa? Apa tadi? Iya boleh. Ini aja sama kayak aja nanti pas praktek ditunjukkan. Ya, nggak apa-apa. Bias, kenapa batuk? Sakit? Udah diobat? Hujan es ya? Mau minum? Boleh minum, nggak apa-apa. Udah habis. Udah habis. Ayo ininya digunting lagi. Sampahnya dikumpulkan nanti dibuang ke tempat sampah. Dah selesai. 10 menit lagi. Tambah. Kurang ya? Berarti harus pakai kardus lagi. Ya udah pakai aja, nggak apa-apa. Nih yang ini sebelum jadi nih nggak apa-apa nih, tempelin aja di ini semua berarti ya. Mana? Kenapa? Oh ini aja nih yang lebih besar. Di ini nih. Coba lihat. Di ini aja. Di ini aja. Hah? Oh ininya. Coba dikasih kardus aja lagi ini sebelah sininya nih. Sebelah sini berarti yang dikasih kardus ya? Bener nggak? Sok. Ini kram. Nih kasih kardus lagi nih di sini nih, tempelin ke kardus. Nih nanti kalau udah kering boleh digunting ininya ya. Terus nanti tempelkan. Ya. Selesai? Sok boleh latihan di sini di depan. Kalau di situ sempit boleh latihan di depan. Nanti kelompok 2 mau latihannya boleh di belakang situ. Ayo. Latihan di sini. Latihannya di sini nggak apa-apa. Sok. Nah, udah mulai selesai kelompok 1. Nih guntingnya, boleh pinjam. Pinjam ya.
Ada kardus yang lebihan nggak? Latihan. Boleh nggak Pak pelatihan? Yang apa? Kelompok 1 udah mulai latihannya. Udah bisa berdiri. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Rizky dan di samping kanan saya ada Apa nggak usah pakai kardus? Ibnu. Nggak usah pakai kardus aja, Tah? Citra dan Cida. Kami akan mempraktekkan Dah, tuh berdiri. menggerak Udah nggak usah pakai kardus kalau emang susah nggak apa-apa. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Kenalkan nama saya Rizky dan di samping kanan saya ada Siska dari Ini udah. dan di samping kiri saya ada Yang ini udah belum gunting-guntingnya? Boleh pinjem nggak guntingnya buat kami tuh? akan mempraktekkan tentang penyakit sistem gerak. Nih, silahkan barangkali kurang guntingnya. Yang pertama, lordosis. Kondisi tulang belakang yang membengkok. Nggak apa-apa ya, kelompok 1 latihan ya? Nggak apa-apa? Keganggu nggak? Nggak, oke. Ini nih gunting ininya, ini ada gunting. Susah? Gimana, udah selesai semua proyeknya? Sudah. Oke, selanjutnya adalah presentasi hasil proyek yang sudah kalian kerjakan bersama teman kelompok. Siapa yang udah siap? 2. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yang lain amati, kemudian nanti kita boleh mengomentari atau boleh menambahkan apa yang hasil kerja dari kelompok 2. Oke, teman-teman. Hai. Kita saksikan dulu kelompok 2 ya, jangan ada yang silakan kelompok 2. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hai kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Nama saya Rere dan di samping sebelah saya bernama Galuh, Pakai. Dias, Hasna, dan Rafa. Oke. Kami ingin menjelaskan tentang penyakit-penyakit pada sistem gerak. Pertama ada osteoporosis. Osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah retak maupun patah. Iya, oke. Selanjutnya Kedua ada fraktur. dipakai ininya pakai. Fraktur adalah patah tulang yang dapat berkisar, dapat retakan tipis hingga patah. Oke, fraktur ya, patah tuh. Selanjutnya Ketiga ada artritis. artritis. Artritis merupakan gangguan yang disebabkan adanya peradangan sendi. Peradangan sendi. Oke, lanjut. Keempat ada rakitis. Rakitis merupakan penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai perhatikan huruf kakinya, O perhatikan. atau X yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Oke. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Gimana penampilan kelompok 2, bagus? Bagus. Kita
rakitis, kakinya menyerupai huruf O atau huruf X. Kemudian ada fraktur atau patah tulang. Tadi akibat jatuh. Ada juga osteoporosis, kepadatan tulang berkurang. Kita lihat kalau orang tua itu kan semakin manusia itu semakin tua, kepadatan tulangnya semakin berkurang. Biasanya nenek-nenek atau kakek-kakek atau kakek kita, nenek kita suka susah jalannya, benar nggak? Nah, biasanya karena kepadatan tulangnya sudah berkurang. Kemudian tadi ada satunya tuh apa nih yang sendinya sakit? Aduh, sendinya sakit, nggak bisa pegang gelas, nggak bisa nulis, ya nggak? Apa tuh namanya? Oke. Siapa lagi yang siap maju ke depan? 3. Tepuk tangan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, ini kelompok 3 buat apa nih? Buat apa? Buat peta konsep. Oke, bagus ya? Bagus nggak? Bagus. Ini adalah peta konsep yang dibuat oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami telah berhasil membuat peta konsep. Tepuk tangan. Kram adalah disebabkan oleh kejang otot karena aktivitas otot terlalu cepat. Terlalu berat. Terlalu berat. Ya, yang tadi ya, kram. Terus? Artritis. Artritis adalah penyakit yang menyebabkan sakit di bagian sendi karena disebabkan karena adanya peradangan sendi. Artritis. Selanjutnya, itu gambarnya ya. Itu gambarnya. Kalau tadi prakteknya, ini gambarnya. Fraktur adalah penyakit yang menyerang tulang, menyebabkan retakan pada tulang atau patah. Yang mana gambar fraktur? Ya, kalau dilihat di rongson, tulang kita yang tadinya nyatu karena suatu kecelakaan atau terjatuh, maka tulang kita bisa patah. Dilihat itu di gambar di sebelah yang dibuat oleh kelompok 3, di situ gambar tulangnya patah. Lanjutkan, silakan. Polio disebabkan oleh infeksi virus pada saraf yang mengendalikan gerakan otot rangka. Polio dapat mengakibatkan kelumpuhan. Polio yang mana? Yang mana gambar polio? Tuh, teman-teman, lihat. Coba rada maju, Irfan sama Bina. Maju. Teman-teman, kelihatan nggak gambar polio? Gimana tuh bentuk kakinya? Bentuk kakinya gimana? Kecil ya, tidak berukuran normal. Jadi mengakibatkan, kalau kakinya kecil bisa nggak menopang tubuh? Nggak bisa, jadi menyebabkan kelumpuhan. Itu polio. Silahkan lanjutkan. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan pengeroposan tulang hingga patah. Osteoporosis tadi ya yang dipraktekkan oleh Kesha. Ternyata kalau dilihat dari gambar tuh yang mana gambar osteoporosis? Nah, kalau dilihat gambarnya ternyata rapuh. Kalau tulang kita padat ya, tulang kita sebetulnya padat, tapi karena pola hidup yang tidak sehat, jarang olahraga, atau usia yang semakin tua, maka tulangnya keropos. Tuh seperti yang sebelah mana yang keropos, Firly? Itu yang padat, yang sebelahnya yang keropos. Oke, silakan lanjut. Rakitis merupakan penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai huruf O dan X yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Mana yang seperti huruf O, teman-teman? Betul nggak kelompok 3? Betul. Mana yang seperti huruf X?
Yang sebelahnya ya, sebelah kanan. Oke, silakan lanjutkan. Lordosis. Lordosis adalah penyakit yang menyerang tulang belakang sehingga tulang belakang membongkok ke depan. Skoliosis. Skoliosis adalah penyakit yang menyebabkan tulang belakang sehingga tulang belakang membengkok ke kiri dan ke kanan. Terus? Kifosis. Kifosis adalah penyakit yang menyerang tulang belakang sehingga tulang belakang membongkok ke belakang. Coba gambarnya dimajuin lagi, maju. Oke, sekarang tolong Firly tunjukkan ke teman-teman mana gambar lordosis. Iya, lordosis seperti itu ya, jadi melengkung ke arah depan. Kemudian yang skoliosis. Skoliosis itu yang membengkok ke arah kiri atau ke arah kanan. Kemudian satunya kifosis. Ya, membungkuk ke arah tulangnya ke depan, jadi seperti bungkuk ya orangnya. Mungkin kita pernah melihat orang tua yang jalannya bungkuk. Pernah nggak? Nah, itu tuh ternyata penyakit. Nah, kira-kira skoliosis bisa diakibatkan oleh apa? Oleh pola hidup. Misal, selain kelainan ya, kita nih duduk yang kurang bagus. Misalnya kalian nih seneng banget duduknya kayak begini. Boleh lihat ibu sebentar? Duduknya tuh miring. Hayo, siapa yang suka duduk begini? Boleh nggak sih duduk begini? Nggak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena kebiasaan yang seperti itu, kebiasaan yang buruk, bisa mengakibatkan tulang belakang kita mengalami kelainan. Oke. Ada yang mau menambahkan untuk kelompok 3? Bagus? Oke, terima kasih kelompok 3. Silahkan duduk. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. 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 Salut, salut. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 4, siap? Oke, silahkan kelompok 4. Salah. Maju ke depan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Kami akan memperkenalkan diorama tentang penyakit pada sistem gerak manusia. Yang pertama, kram. Kram disebabkan oleh kejang otot karena aktivitas otot terlalu berat. Silakan diperhatikan kram nih yang ini. Yang kedua, fraktur. Fraktur adalah patah tulang yang dapat berkisar dari retakan tipis hingga patah. Yang ketiga, artritis. Artritis merupakan gangguan yang disebabkan adanya peradangan sendi. Yang terakhir, osteoporosis. Osteoporosis adalah berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah retak atau patah. Oke, bagus gak? Ini namanya apa? Bagus gak? Bagus ya. Nah, ini diorama tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak. Oke. Ada yang berkomentar untuk kelompok 4? Bagus? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih teman-teman. Sama-sama kelompok 4. Oke, silakan duduk. Sekarang yang terakhir, kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Maju, boleh maju. Kelompok 1, maaf, mau presentasi apa?
bermain peran. Tepuk-tepuk penyakit yang menyerang sistem gerak. Silakan kita perhatikan dulu ya, teman-teman. Halo teman-teman. Halo kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Kaila Putri dan di samping kanan saya bernama Siska dan dan di samping kiri saya ada Citra dan Zidan. 1, 2, 3. Penyakit sistem gerak. Yang pertama, lordosis. Kondisi tulang belakang yang membengkok. Bengkok ke arah depan Ibnu, perhatikan, sehingga Ibnu. tubuh jadi maju. Ibnu, oke, bagus Ibnu, lanjut. Yang kedua, kifosis. Boleh tutup tangan saya. Kondisi tulang belakang yang membengkok. Bengkok ke arah belakang sehingga tubuh jadi bungkuk. Iya, begitu. Bagus. Yang ketiga, skoliosis. Kondisi tulang belakang yang membengkok. Bengkok ke kanan kiri sehingga tubuh jadi miring. Oke, skoliosis. Yang keempat, rakitis. Rakitis merupakan penyakit pada tulang di mana kaki jadi lengkung. Perhatikan siapa? Jidan ya. Perhatikan Jidan. Yang disebabkan oleh penyakit rakitis, di mana kaki orang yang rakitis itu kakinya menyerupai huruf O atau huruf X. Hal ini disebabkan karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Kelompok 1, lordosis, Iya. kifosis, skoliosis, rakitis. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah. Oke. Beri uang untuk kelompok 1. Kasih A. Kasih W. Wow. Oke, bagus ya? Bagus. Semua kelompok sudah membuat proyek yang bagus dan sudah memprestasikan dengan sangat baik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih, setelah kita lihat video, setelah kita buat proyek, ada nggak hal-hal yang belum dimengerti sama anak-anak? Ada nggak yang mau anak-anak tanyakan? Enggak? Sudah ngerti? Alhamdulillah. Jadi banyak ya ternyata di sekitar kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, ternyata banyak juga yang terkena penyakit sistem gerak. Yang mungkin awalnya kalian hanya tahu kram, patah tulang, ternyata masih banyak penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu tadi ya pentingnya kita belajar materi ini. Supaya kita tahu mulai hari ini kita lakukan hal-hal pencegahan agar kita tidak terkena penyakit sistem gerak. Apa aja tadi? Lordosis, kifosis, skoliosis, osteoporosis, rakitis, polio, fraktur, kram, artritis, terus osteoporosis. Nah, gimana caranya supaya kita tidak terkena penyakit itu? Mulai hari ini harus rubah pola hidup. Jadi seperti apa? Olahraga, terus
makan makanan sehat, banyak mengandung kalsium dan vitamin. Dan nih, yang mungkin menurut kalian hal yang biasa, tapi ternyata punya manfaat yang besar. Kalian berjemur di bawah sinar matahari. Siapa yang suka berjemur di bawah sinar matahari? Oh, bagus, Ibnu. Misalnya sama mama, ya kan? Biasanya orang tua kita sering berjemur atau anak bayi sering berjemur. Supaya apa? Supaya kita tulangnya menjadi sehat. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, cukup? Bisa? Alhamdulillah. Bisa ya kita mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini di kehidupan kita agar kita terhindar dari penyakit sistem gerak. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Tapi yang ini mandiri ya, bukan kelompok. Jangan lupa namanya dulu. Pakai pensil aja, pakai pensil aja. Lima ya? Apa yang? Nah, untuk soal 1 sampai soal 5 itu ada teka-teki ya. Seneng nih kalian kalau main teka-teki, bener nggak? Bener. Silakan 1 sampai 5 itu teka-teki, kemudian yang apa? Boleh. Pakai pensil boleh. Oke, silakan soalnya diisi secara individu. Apa? Senang ya main teka-teki ya. Mudah soalnya karena ada di penjelasan yang sudah tadi kita boleh? Sudah? Ayo, waktunya sudah habis. Ya.
Oke, Bu kasih waktu sebentar lagi. Namanya udah? Oh, ini yang bawah, belum. Raisa, kelupaan. Oke. Dah. Tadi LKPD yang sudah diisi juga di itu ya, dikumpulin. Ya, udah. Tadi LKPD yang diisi catatan itunya tuh, penyakitnya. Diisi nama kelompoknya ya. Iya, oke. Nanti dikumpulin. Sok yang ini dikumpulin sini yang tadi LKPD kelompok, maaf Ibu lupa. Udah ditulis nama kelompoknya? Nama kelompoknya udah belum? Udah. Iya. Ini yang kelompok. Sama itunya apa? Nanti kita pasang ya peta konsepnya. Peta konsepnya juga kumpulin. Peta konsep. Oh iya masih. Ya udah sok nggak apa-apa. Ayo, Rere udah. Namanya? Udah. Udah? Udah belum? Bias. Oh, belum. Satu lagi nih. Nomor itu 3. Yang ini ya, nama kelompoknya udah. Oke. Oh iya, ininya juga kumpulin. Dah. Ayo, silakan yang udah kumpulin ke temennya, nanti temennya yang maju. Perwakilan kelompoknya. Satuin sama rapat. Kelompok 3, kumpulin pir. Kenapa Jan? Oh. Ayo, udah. Yuk, kumpulin yuk. Namanya belum nih, namanya ketinggalan. Namanya Pan. Ayo. Ica. Oke, alhamdulillah semua soal evaluasi udah selesai. Udah selesai semua soal evaluasinya? Udah. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Hal apa yang membuat kalian paling senang? Apa, Cak? Oh, tampil ke depan. Menurut Pirli, apa yang membuat Pirli paling menyenangkan pembelajaran hari ini? Ngisi teka-teki evaluasi ya, ngisi evaluasi. Bisa? Alhamdulillah. Menurut kelompok ini, apa yang membuat kalian senang di pembelajaran ini? Nyanyi, maju ke depan. Oke. Jadi tadi ngarang nyanyinya? Oke, bagus.
Menurut kelompok kedua, apa yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Ketika membuat topi, kerja kelompok. Oke, alhamdulillah. Ada hal yang belum kalian pahami? Paham? Senang hari ini? Coba tunjukkan senyumannya kalau kalian merasa senang di pembelajaran hari ini. Oke, alhamdulillah. Nah, itu tadi ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dan bisa kita praktekkan di kehidupannya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang cara-cara menjaga kesehatan. Kalau tadi kan cuma dibahas sedikit ya, diulas sedikit. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang cara menjaga kesehatan organ gerak kita. Oke, kita di akhir pertemuan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan. Kita tutup dengan doa. Oke, boleh? Oke, boleh nggak Ibu minta tolong untuk pemimpin doa? Boleh. Oke. Marilah sama-sama kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Risalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat. Besok ketemu lagi, belajar lagi. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.